Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Organ ekskresi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ginjal, kemudian ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Organ ekskresi yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal sendiri fungsinya adalah untuk menyaring darah hasil metabolisme tubuh kita. Kemudian organ ekskresi selanjutnya adalah kulit. Fungsi kulit sendiri yang pertama adalah berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat, melindungi jaringan di bawah kulit, mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsang. Nah, dalam proses ekskresi tentunya fungsi kulit yang paling utama adalah memproses yang namanya pengeluaran keringat. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari kulit. Jadi kulit itu memiliki 2 bagian utama, yaitu bagian epidermis dan bagian dermis. Bagian epidermis itu disebut dengan bagian kulit ari. Kemudian kalau bagian dermis itu disebut dengan bagian kulit jangat. Di dalam lapisan epidermis itu terbagi-bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah stratum corneum. Nah, ini adalah lapisan sel kulit mati. Kemudian yang kedua adalah stratum granulosum. Nah, di sini adalah lapisan yang mengandung pigmen melanin yang menentukan warna kulit manusia. Kalau misalnya orang Asia berarti warna kulitnya kebanyakan kuning langsat atau sawo matang. Dan lapisan yang ketiga itu adalah stratum germinativum. Nah, di sini adalah lapisan yang sel-selnya itu aktif membelah. Bagian yang kedua dari kulit yaitu bagian dermis atau bagian kulit jangat. Di dalamnya terdapat otot penggerak rambut. Kemudian tentunya ada pembuluh darah dan ada kelenjar keringat atau disebut dengan glandula sudorifera. Kemudian ada kelenjar minyak atau yang disebut dengan glandula sebacea, dan tentunya ada saraf. Proses pengeluaran keringat, nah itu terdapat di lapisan dermis ini, lapisan kulit jangat. Di bawah lapisan dermis itu ada yang namanya lapisan subkutan atau yang disebut dengan hipodermis. Nah, ini fungsinya untuk melekatkan antara kulit dengan dengan otot, karena lapisan subkutan ini adalah merupakan jaringan ikat, dan ini tersusun atas jaringan-jaringan lemak atau yang disebut dengan jaringan adiposa. Nah, ini sangat berfungsi juga untuk mengatur suhu tubuh manusia. Kemudian bagaimana mekanisme pengeluaran keringat pada tubuh kita? Itu diawali dari adanya rangsangan. Misalnya ada rangsangan suhu, perubahan suhu pada tubuh kita. Kemudian apa dong yang bekerja? Yang pertama yang bekerja itu adalah otak kita. Jadi otak kita di bagian hipotalamus, ada di bagian belakang sini, itu akan mengeluarkan enzim bradikinin ketika dia mendapatkan rangsang. Setelah itu enzim bradikinin itu akan disalurkan ke saluran saraf simpatetik, kemudian ke kelenjar keringat, dan dari kelenjar keringat itu akan memproses pengeluaran air dan disalurkan ke bagian epidermis sehingga keluarlah keringat yang ada di dalam tubuh kita. Kandungan keringat sendiri mengandung air, kemudian juga mengandung garam-garaman, khususnya garam dapur ya NaCl, dan dia mengandung juga urea. Makanya kalau misalnya kita berkeringat kan ini misalnya berlari-larian keringatan di sini, kemudian kadang juga masuk ke dalam mulut kan itu berasa asin. Nah, itu karena ada kandungan NaCl-nya di dalam keringat kita. Kemudian kalau kita keringatan itu kan biasanya baunya luar biasa ya. Kalau misalnya kita keringatan itu karena apa? Karena ada kandungan ureanya yang membuat keringat itu agak sedikit berbau kalau misalnya tidak kita lap gitu ya. Baik, organ ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru dimana kita tahu bahwa fungsinya itu adalah sebagai alat pernapasan. Nah, tapi selain sebagai alat pernapasan, ternyata paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi pada manusia. Nah, kemudian apa sih yang dikeluarkan oleh paru-paru sehingga dia disebut dengan organ ekskresi? Tentu saja yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, ini sudah dibahas lebih lanjut di video sebelumnya, yaitu video tentang sistem pernafasan. Nah, berikut ini adalah proses reaksi kimia pembentukan CO2 dan H2O. Jadi bawahnya
C6H12O6 plus O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O. Organ ekskresi yang terakhir yaitu adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Selain dia berperan pada proses pencernaan, hati juga berperan pada proses ekskresi. Nah, ada beberapa fungsi pada hati. Fungsi pada hati yang pertama adalah perombakan sel darah merah yang sudah tua. Kemudian hati juga berfungsi sebagai penyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, membentuk vitamin A dari provitamin A, kemudian menetralkan racun, dan tempat pembentukan urea dari amonia. Nah, itu semua adalah fungsi dari hati. Tapi fungsi hati dalam sistem ekskresi yang paling utama itu adalah yang pertama tadi, yaitu tempat perombakan sel darah merah yang sudah tua, sehingga nanti akan menghasilkan cairan empedu. Nah, hati sendiri itu letaknya di bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Dan bentuk hati itu bukan lope-lope ya. Bentuk hati bukan lope-lope seperti yang kalian tahu, tapi bentuknya itu seperti ini. Kemudian bagaimana proses perombakan sel darah merah di dalam hati? Nah, jadi ada bagannya seperti ini, akan saya tunjukkan bagannya. Oke, bisa diperhatikan di sini bahwa sel darah merah kita itu mengandung yang namanya hemoglobin. Hemoglobin di sini dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hemin, kemudian zat besi, dan ada globin ya. Nah, kemudian hemin sendiri ini akan diubah bentuknya menjadi zat warna hijau atau yang disebut dengan biliverdin. Dari biliverdin akan dirubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini sendiri nanti akan dipecah lagi menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini akan diubah menjadi 2 lagi, yaitu menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin ini akan menjadi pewarna pada urin kita, yaitu berwarna kekuning-kuningan. Sementara untuk yang sterkobilin ini akan disalurkan ke dalam feses kita, sehingga nanti feses kita akan berubah warnanya menjadi kuning ke coklat-coklatan. Nah, seperti itu. Sementara untuk zat besi ini akan disalurkan ke sumsum tulang belakang kita, sumsum merah tulang belakang. Nah, di situ akan diproses lagi untuk menghasilkan hemoglobin yang baru, sel darah merah yang baru. Sementara untuk yang globin ini akan dipecah lagi menjadi asam amino yang digunakan untuk membentuk protein-protein lain yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itu tadi adalah berbagai macam sistem ekskresi pada manusia. Jadi ada 4 organ tadi sudah kita bahas masing-masing, dan semuanya sangat berperan penting dalam proses pengeluaran racun-racun dalam tubuh kita. Baik, sekian dulu videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.